Maka uronyo, andai kata kita kecam, berapa banyak bahkan orang-orang yang tidak bermayoritaskan Islam, mereka mengkecam, termasuk Inggris salah satu di antaranya yang membakar bendera Israel. Kenapa? Ada sebuah pendapat, tidak perlu kita menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Kenapa? Karena HAM di sana porak-poranda. Hak asasi manusia di Palestina sudah porak-poranda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tidak akan tiba hari akhir dalam kehidupan kita hatta tuqatilul yahuda, sehingga engkau berperang dengan Yahudi, kata Rasul. Dalam ayat tersebut Nabi nekenkan kalimat fi'il mudhari'. Pemakna dengku yang dimaksud oleh Nabi adalah masa yang akan datang. Artinya gedanyo, siapapun umatku yang berada di masa yang akan datang, tuqatilul yahuda, mereka akan berperang dengan Yahudi, sehingga saat itulah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hadis Nabi yang dikemukakan siribe perto 22 tahun yang kau likut, seolah-olah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita hamba Allah. Uranya dari semenjak bulan Ramadan, kala pertengahan Ramadan, bahkan di akhir bulan Ramadan itu luar biasa gencar orang-orang Yahudi membombardir Islam yang berada di Palestina, Gaza. Sampai detik ini media yang kita baca, koran yang kita baca, televisi yang kita lihat, tontonan yang kita lihat setiap harinya, semua dipenuhi dengan berita-berita menyangkut dengan Palestina. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan kalimat takbir yang sama dengan kita, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang sujud menghadap kiblat, yang menyembah Allah Tuhan yang esa. Mereka sekarang dibombardir oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Israel yang berada di sana. Allah berpesan, walam tarda ankal yahudu, tidak akan tenang kafir Nasrani, tidak akan tentram Yahudi, sehingga hatta tattabi'a millatahum, sehingga di antara kita masuk dalam agama yang dibawa oleh mereka. Rasul melanjutkan dalam hadisnya, hatta tuqatilul yahuda, sehingga kita berperang dengan Yahudi. Saat itu Yahudi yang di tempat tersebut, di Palestina, Israel, mereka bersembunyi dan ketakutan terhadap umat Islam. Namun hari ini seolah-olah mereka berkuasa. Seharusnya dan sepantasnya mereka lah yang takut terhadap keberadaan kita orang Islam. Pernah suatu kejadian hamba Allah, presiden dari Israel membombardir Palestina. Jauh hari sebelumnya, tripkah padung tun yang kau lihat. Malam dia tidak bisa tidur, berasumsi nanti pagi Israel akan dibombardir oleh tempat-tempat Islam lainnya. Namun kala pagi itu datang, tidak ada satu dentuman senjata pun yang tiba ke Israel. Kenapa? Karena orang Islam yang jiwa Islam, yang pemahaman Islam, tapi sudah digrogoti oleh penyakit wahan. Pemakna wahan tengku, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga takut dengan yang namanya kematian, sehingga seolah-olah kasus yang terjadi di Palestina bukanlah kasus kita. Kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina hanya urusan ngendanya. Berapa banyak orang yang berkata demikian? Berapa banyak orang-orang yang menghina Palestina? Berapa banyak orang-orang yang menjas bahwa tidak penting kita ikut campur dalam kejadian yang terjadi antara Israel dengan Palestina? Hal tersebut itu akan dikatakan oleh orang-orang yang imannya sudah kurang. Ingat luntuan dalam sebuah bacaan yang pernah luntuan baca. Kala Indonesia dikemukakan kemerdekaannya tahun 1945 tempo dulu, wadanyan golomnya orang yang ucapkan selamat. Belum ada orang-orang yang mengucapkan selamat kepada Indonesia. Siapa yang pertama mengucapkan kalimat selamat atas kemerdekaannya? Itulah Mufti Palestina. Dengan segala kebesaran hati, dengan segala kesenangan,
beliau mengucapkan kepada Presiden Soekarno, selamat atas kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Siapa beliau? Orang yang berkebangsaan Palestina. Maka kala ada di antara kita orang-orang yang saboh tubuh mengenai di Indonesia, di Aceh, dimanapun wilayah, yang menganggap kasus peristiwa hiruk pikuk yang terjadi di Palestina itu bukan kisah kita. Palestina adalah tanahnya para syuhada. Palestina adalah tanahnya para anbiya. Palestina adalah tanahnya para ulama-ulama terkemuka kita. Siapa di sana? Ada Ibnu Hajar, bahkan ulama mazhab kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, lahir di Askelon. Bahkan ada yang berpendapat itu termasuk di wilayah Palestina. Uronyo, itulah yang direbutkan oleh mereka. Kenapa demikian? Orang-orang Yahudi berasumsi bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Pernah suatu ketika dulu zaman, orang Yahudi bukan orang-orang yang berkebangsaan di Gaza, di Palestina, di Israel. Dari mana mereka berasal? Dari keturunan Nabi Yakub. 12 derau anak Nabi Yakub. Singkat cerita, wate kajut Nabi Yusufnya sebagai Perdana Menteri, dibawalah semua keluarganya Bani Israel ke Mesir. Wate terus Mesir, di sanalah mereka beranak pinak, sehingga di Mesir Yahudi saat itu melanglang buana. Singkat cerita, kita ringkas, kala di Mesir sudah muncul raja yang luar biasa biadab, yaitu Firaun. Di sana ada Nabi Musa, datang Nabi Harun dan Nabi Musa membawa gerombolan Yahudi ini untuk berangkat meninggalkan Mesir. Hogme Ardul Mi'ad. Di mana itu? Itulah di Palestina. Wategme pun li Nabi Musa, mereka acuh tak acuh. Jak kata Musa, alun tim jak lun bahting kamu bahtinggai hino. Mereka tidak mau untuk pergi menetap di Palestina. Tapi sekarang yang terjadi, hamba Allah, mereka rebut Palestina, mereka bombardir Palestina dengan asumsi bahwa di bawah masjid mereka akan membangun kembali Tempel Solomon, Haikal Sulaiman di Masjid Al-Aqsa, yang merupakan kiblat kita pertama, yang merupakan tempat Nabi Isra Mi'raj, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang disebutkan oleh Allah. Dalam hadis Nabi juga banyak disampaikan, kalau kita ingin berziarah, mengunjungi tempat-tempat yang suci, maka Nabi berpesan, jangan engkau tinggalkan 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga itulah yang tempat yang mulia, Masjidil Aqsa. Waktu berbicara terhadap Masjidil Aqsa, terhadap Palestina, orang Islam itu harus tergerak hatinya. Hae tengku lonjak Palestina untuk lemu perang, kirimkan doamu, doa terbaikmu. Budak apa boleh malam, ya Allah, dalam derayan air mata ini kami berdoa, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Uronyo, setelah Jumat akan diadakan zikir bersama dan demo di depan halaman Masjid Islamic Center guna untuk membela Palestina. Kita yang punya mata batin, kita yang mengucapkan kalimat takbir, kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersyahadat mengikuti Rasulullah, maka sepantasnya hamba Allah, kitalah yang berada di garda terdepan. Tidak sanggup kita berikan kontribusi secara fisik, maka benar doa. Hae doa. Nah, harta-harta yang dititipkan oleh Allah, berikan donasi untuk mereka. Lebih-lebih lom di tempat kita di Kota Luxmawi ada ACT, ada komunitas-komunitas organisasi kemanusiaan yang menggalang dana membawa kepada mereka. Cukup kehidupan orang-orang Palestina, orang Siklun. Ada yang kemarin tunangan, tetapi setelah tunangan akad nikahnya direncanakan hari ini, tetapi dalam dentuman senjata mereka, salah satu di antara mereka yaitu calon mempelai prianya menghembuskan nafas terakhir karena roket-roket yang ditimpakan oleh Israel. Yang selanjutnya ada di kalangan kita di Aceh
yang memberikan statement hanya talaknat orang-orang Israel. Israel sekarang bukanlah Israel Bani Israel yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh tengku, ada seorang yang bernama Muhammad yang tingkahnya bejat luar biasa. Kita hina, kita caci. Bukanlah Nabi Muhammad yang kita maksud. Pemakna tengku, uronyo Israel yang mereka berikan nama daerah Israel tersebut bukanlah Bani Israel. Samanan beda urang. Maka uronyo, andai kata kita kecam, berapa banyak bahkan orang-orang yang tidak bermayoritaskan Islam, mereka mengkecam, termasuk Inggris salah satu di antaranya yang membakar bendera Israel. Kenapa? Ada sebuah pendapat, tidak perlu kita menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Kenapa? Karena HAM di sana porak-poranda. Hak asasi manusia di Palestina sudah porak-poranda. Cina bayangkan orang Silun, tengah bulan Ramadan, tengah sembahyang tarawih, dilemparkan granat, lemparkan bom yang dilarang oleh PBB, tapi mereka melakukan hal yang biadab terhadap orang-orang yang berada di Palestina. Uronyo karab lebih ratusan bahkan hampir ribuan orang-orang yang terluka di sana, orang-orang yang terlunta-lunta, dipotong listrik, dipotong saluran airnya sehingga mereka kewalahan untuk hidup. Tapi Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Menyatakan peta Israel, menyatakan peta Yerusalem, menyatakan peta Gaza, mereka terjepit, hana ruang untuk mereka bergerak. Artinya yang laut ditutup oleh negara-negara yang lain yang bersebelahan dengan Mesir dan bersebelahan dengan Israel. Mereka pernah suatu ketika dipotong saluran airnya, dipotong saluran listriknya, tetapi mereka tetap bisa hidup. Kenapa? Itulah jawaban dari Allah, karena pertolongan Allah. Orang Syi'lun, andai kata kita datang ke sana, berkata kepada mereka, wahai orang-orang yang di Palestina, mari kita mengungsi untuk kita cari suaka politik. Mereka tidak akan mau. Kenapa? Disinilah aku akan dapatkan surga Allah. Berapa banyak wajah-wajah terpampang hari ini, yang wajah mereka ceria, yang wajah mereka tersenyum kala menghembuskan nafas terakhir, seolah-olah orang yang beristirahat saat tidur. Maka kata Rasul dalam hadisnya, tuqatilul yahuda, engkau akan berperang dengan Yahudi, uronyo katru urang Syi'lun. Dan kita harus yakin bahwa Yahudi itu pun sangatlah takut terhadap kehidupan orang-orang Islam, yang mana Islam ini orang-orang yang siap mati demi kalimat la ilaha illallah. Maka urang Syi'lun, mari kita tanamkan dalam hati anak kita. Semoga akidah anak-anak kita yang di Masjid Baitul Istiqamahnya, bejit ke akidah lagi akidah orang-orang yang di Palestina, bejit ke akidah lagi orang-orang yang lagi masa Bilal bin Rabah, lagi masa Nabi Jamun. Sekali mereka menancapkan dalam hatinya lakum dinukum waliyadin, tidak akan pernah berubah walaupun berada dalam dentuman senjata. Semoga anak-anak kita orang Syi'lun sampai mati tetap dengan kalimat la ilaha illallah dan mau berjuang untuk Islam, agama yang kita cintai. Lebih-lebih untuk hari ini, mari sama-sama kita berikan kontribusi terbaik kita untuk saudara kita, yang mana mereka lah yang mengucapkan kalimat selamat untuk kemerdekaan kita pertama kali. Hamba Allah, semoga keringanan diberikan oleh Allah terhadap kehidupan mereka di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin.